Saya minta tolong kepada Panglima Langit agar bisa membantu adik saya. Saya tuh di 2 hari nggak keluarnya, kan kita kasihan tak perlu ada apa-apa ya didobrak aja. Ya Allah. Kau akan mencari rawan Tuhun. Ayah eta di dina tempat dina usaha ayah huruf nade. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih udah sampai ke sini ngobatin Ayu, pengen sembuh, pengen kayak dulu lah. Gitu. Buat kakak, terima kasih udah bawa ke sini. Ya pokoknya banyak terima kasih. Assalamualaikum Sobat Mata Langit, jumpa lagi dengan saya Ratna Listi. Saya Panglima Langit. Di channel kesayangan kita semua, Mata Langit. Apa kabar? Semoga Sobat Mata Langit sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mata Langit akan selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif di luar nalar untuk kita ungkap misterinya dan kita petik pelajaran dari dalamnya. Dan hari ini sudah hadir keluarga dari Subang. Ini Bapak Anwar membawa putrinya yaitu Teh Ayu Widaningsih yang didampingi oleh ibundanya. Ibu siapa, Bu? Ibu Ade. Nah, Teh Ayu ini punya kakak yang bekerja di Taiwan, namanya Mbak Ida. Dan Mbak Ida ini adalah pasien lama Panglima, karena 5 tahun yang lalu beliau pernah melakukan konsultasi dan pengobatan jarak jauh. Itu pun saya sudah lupa kalau nggak beliau yang mengingatkan dan mengirim foto. Nah, ini videonya Mbak Ida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Ida. Saat ini saya bekerja di Taiwan. Saya punya adik yang saat ini tinggal di Subang. Saat ini sudah saya kirim ke Panglima Langit dan Mbak Ratna agar mendapat bantuan pengobatan untuk adik saya. Yang mana adik saya itu punya masalah emosi, suka marah, itu tidak terkontrol, suka mengurung diri di kamar kalau sedang marah, suka melawan orang tua, karena adik saya kadang orang tua juga ikut ribut, suka berkata kasar kepada orang yang tidak disuka dan benci. Dan saya berharap semoga di tim Mata Langit, terkhusus Panglima Langit, nanti bisa terungkap permasalahan adik saya yang sebenarnya. Saya minta tolong kepada Panglima Langit agar bisa membantu adik saya. Semoga Panglima Langit dan semua tim Mata Langit sehat walafiat dan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ucapkan terima kasih kepada Panglima Langit beserta tim Mata Langit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Mbak Ida mengirimkan adiknya ke sini untuk diobati oleh Panglima Langit karena merasa prihatin dengan kondisi adiknya. Jadi Teh Ayu ini sejak 5 tahun yang lalu itu mengalami peristiwa yang di luar nalar ya. Makannya banyak tapi kok tubuhnya makin mengecil gitu. Bahkan sekarang di usianya yang 30 tahun beratnya hanya 30 kg dengan tinggi 135. Jadi kayak anak masih SMP ya Bu ya. Padahal udah 30 tahun gitu. Gimana kisahnya awalnya gimana Teh? Kok yang dirasakan awalnya gimana? Biasa aja sih, cuman ya nggak tahu kenapa. Padahal udah banyak makan, cuma ya susah aja. Gimana Bu? Kalau yang diketahui Ibu apa Bu? Yang dilihat di anaknya yang dianggap ganjil gitu apa Bu? Suka ngeluh ya. Mengeluhnya apa? Sakit atau apa? Enggak sakit. Tapi katanya suka menyendiri, suka melamun, terus kadang emosian gitu ya. Tiba-tiba emosi, tak terkontrol, dan Mbak Ayu sendiri merasa kalau ini aku nih kenapa sih begini?
kalau mandi itu lama. Di kamar mandi lama. Terus suka gelisah ya? Iya. Kadang ya. Karena bisa nggak bisa tidur. Susah tidur? Iya. Mimpi buruk nggak? Saya sama enggak pernah, cuma ya nggak tahu, lupa lagi. Dulunya pernah kerja sebagai karyawan sebuah pabrik garmen ya. Terus karena sakit-sakitan maka sekarang udah keluar. Terus hal di luar nalar lagi yang dirasakan apa? Kalau udah keluar kerja itu cuma sering sakit. Ini sering sakit. Jadi makin keluar kerja malah makin sakit-sakitan. Ya. Walah. Terus katanya tadi kakaknya ngasih tahu saya suka nyimpan, maaf ya, itu pembalut bekas pakai. Iya. Tahu. Iya, kenapa kok suka Nggak nyimpan? tahu Bu. Kak. Disimpan di lemari. Lagi. Gimana? Di jurut tempat. Terus Di mana? Di kamar. ya gitu. Di kamar. Tapi dibungkus enggak? Iya. Oh, tapi nggak dibuang Udah di bersih, sampah. Udah. Oh. Kan biasanya kalau itu mah udah dicuci di sekalian buat Heeh. taruh Nah, terus disimpannya sampai berapa lama? ke ibu. Sampai Yang ketahuan buang oleh itu. ibu. Iya. Selama nggak ketahuan disimpan terus. Iya. Walah. 2 hari ibu yang buang ini mah enggak. Enggak mau buang. Ibu terus yang buang. Iya ya. Udah lama. Kalau hawanya tuh apa lapar terus gitu ya teh? Kalau mil itu terus Kalau mau gitu, kalau enggak. Ya itu dia. Sekali makan makannya banyak, tapi badannya mengecil. Tapi sekali nggak mau makan, 2 hari di kamar nggak makan nggak minum tapi tetap kuat. Iya. Sampai kata bapak harus didobrak pintunya. Gimana pak ceritanya? Ya itu di 2 hari nggak keluarnya kan kita kasihan tak perlu ada apa-apa ya gitu aja tunggu. Tapi nggak bisa dilihat dari luar kamar ya, nggak bisa Nggak. diintip gitu, nggak bisa. Semua pakai Dikunci. Ketutup tembok. Rusak dong pintunya pak. Hampir harus bikin baru lagi pintu. Tapi udah digedor nggak mau buka. enggak Pantai juga jalan bukan. nggak Oh. bisa. Ada pantai. Karena nggak dibuka-bukain sama bapak di apa? Dobrak. Bongkar. Hmm. 2 gitu. Itu maksudnya dia dengan alasan lagi marah gitu, lagi ngambek. Apa nggak tahu. Tapi sering itu hal itu terjadi, sering. 2 kali yang itu 2 kali. Yang marahnya kata nggak tahu. Itu dalam jangka waktu 1 bulan bisa berapa kali marah seperti itu? Sering tiap minggu. Ngonci-ngonci gitu. Alasannya apa bu? Apakah dinasehati nggak Kalau mau? ada atau- pekerjaan, ini dia kata ibu gini-gini nih, Heeh. marah. Maksudnya pekerjaan rumah, Iya. rumah tangga disuruh apa? Misalnya Iya, suruh suruh. nyapu. Ya, nyapu apa sayur-sayuran gitu. Kata ibu gini-gini nggak mau, marah. 1 hari 1 malam nggak makan. Nah kalau marah itu ke ibu ngomong kasar atau ninggalin pergi atau apa? Diam. Ya, Diam. Kalau iya. marah diam. Kalau lagi diam, kalau lagi marah ya marah. Sampai banting barang enggak? Enggak. Enggak ya, cuman marah kata-kata aja. Iya. Hmm. Enggak banting marah-marah. Cuma Nah. pintu bro. Oh banting pintu. Tapi dulu sifatnya seperti ini nggak sebelumnya? Iya. Ini mulai kapan? Ibu merasakan kegelisahan ini semenjak kapan? Sudah berapa lama? Baru Katanya berapa? tadi 5 tahun yang lalu. Habis Sekitar keluar- 5 tahun. Habis keluar kerja Mau ada yang itu. mau ada Gimana, yang Pak? pacaran nggak jadi itu tahu hubungan nggak jadi kan kita. Iya, iya. Jadi kata bapak pernah menjalin hubungan, Iya, tapi iya. yang nggak jadi. Bapaknya mengkhawatirkan ada kaitannya dengan kejadian Iya, iya. ini gitu loh. Jadi yang saya pantau secara mata batin, memang ada diawali dari seseorang yang kecewa terhadapnya yang saya lihat, dan akhirnya melakukan sesuatu sihir yang dengan niat biar dia kehilangan arah gitu. Secara pikiran, akal, dan secara batin kolbunya. Diawali dari kegelisahan itu, keresahan itu, sampai beliau juga bingung harus bersikap seperti apa. Terakhir seperti orang terkurung dalam suatu dimensi alam pemikiran yang dia sendiri yang merasakan hal itu. Kayak punya dunia sendiri gitu. Iya, tapi
kita yang melihatnya sudah aneh, banyak keganjilan yang kita lihat. Tapi dia sendiri merasa hal itu, tapi dia sendiri tidak bisa melawan rasa itu untuk menjadi, ya mohon maaf kita bilang, seperti manusia yang normal dalam bertindak dan bersikap. Jadi lebih ini kalau boleh dikatakan mau dibuat seperti tadinya ya, mengarah ke biar jadi ODGJ. Tapi ya? Beliau termasuk kuat, termasuk batinnya kuat, pemikirnya kuat, jadi dia tetap bertahan. Tapi jadinya seperti ini. Fisiknya yang keserang ya jadinya. Kasian. Karena dia melawan tadi, secara batin. Pikiran, batin bermain, badan yang kesedot, Bu. Badan yang terserap. Jadi kurus, jadi nggak mau makan, jadi cepat tersinggung, emosional. Karena ruh semangat yang di dalam badannya ini, dalam posisi saat ini kayak terkubur di satu tempat saya lihat. Gitu. Jadi cenderung ke yang bahasa-bahasa umum yang kita dengar tuh, oh foto kamu, nama kamu udah ditanam di kuburan. Apakah bisa Panglima? Bisa saja, karena sihir itu dengan berbagai media, dengan berbagai cara yang bisa saja dilakuin. Ya, ada yang ditanam di dalam, ada yang dicemplungin ke dalam sumur, buhul sihir itu, ada yang ditanam di kuburan, ada yang ditanam di pinggir parit, macam-macam. Tapi dengan niat ya tadi, gitu, mengurung jiwanya gitu. Itu versi dari sisi apa ya, ritual-ritual sihir yang saya pahami gitu, yang ya bukan yang pernah saya tahu gitu ya, bukan yang saya pahami. Jadi ada pocong saya lihat yang selalu makhluknya ya, apalagi mengikuti, menempel di dia. Ada nenek-nenek, siluman nenek-nenek, makhluk banaspati, sejenis makhluk api yang membawa kemarahan. Itu sekaligus ngebakar juga biar terjadi perpecahan antara keluarga, jadi ribut gara-gara dia gitu. Jadi apa dia bilang ya, efek-efek yang ditimbulkan itu mengarah ke hal-hal seperti itu, Bu. Itu yang terlihat saya. Jadi makhluknya ada beberapa, tapi itu arahnya satu. Seseorang yang mengirimkan ini dari laki-laki, yang saya laki-laki masih muda. Mungkin yang berapa tahun yang lalu ya, saya nggak artinya nggak menuduh juga sampai siapa, tapi bayangan saya itu seorang laki-laki yang mengerjain, yang ya itu ciri-cirinya begitu, rambut lurus, kulitnya nggak begitu putih-putih amat juga sih, agak-agak sawo matang. Gitu. Itu kejadian pernah mau menikah nggak jadi, masih kerja di pabrik? Masih. Oh, nggak jadinya kenapa Teh waktu itu? Tahu. Bekerja sama mama nggak suka sama dia. Oh, nggak setuju. Oke. Orang tua tidak menyetujui, tapi kalau Teteh nggak ada masalah sama dia sebenarnya. Oh. Jadi ini istilahnya mengikuti omongan orang tua. Artinya begitu pada saat itu. Itu yang salah. Jadi memang ya sebenarnya tidak ada yang salah sih, Bu, di sini. Kita namanya manusia, hidup ini kan pilihan. Hidup ini kan sikap dalam membuat sebuah keputusan yang menurut kita, apalagi perasaan seorang ibu, hati seorang ibu pasti peka terhadap pilihan anaknya, kan gitu. Ya semua sudah kehendak Allah seperti ini, ya kita sekarang cari solusinya, cari jalan keluarnya agar dia bisa sehat kembali, normal kembali, kan gitu. Itu menurut saya seperti itu gitu. Ya Allah. Tanya-tanya sini, Bu. Iya. Ini dia megang kepala terus. Dulu awal-awal kayak nggak enak di badan, sering sakit kepala nggak? Enggak. Duduk di bawah? Nggak sakit kepala, nggak ngerasa apapun? Enggak. Bapak nggak apa-apa kalau nggak bisa. Duduk. Iya, Ibu nggak apa-apa nggak? Boleh. Iya duduk. Siapa kamu? Mas Ferry bisa jaga ini. Mengelotokkan. Apa? Mengelotokkan.
Mau kemana? Sini aja. Makan. Ngapain sih? Ya, apa ngupasin apa gitu? Kayak helaian rambut. Yang najis-najis itu. Pembalut. Makananku. Kan dia kalau pembalut bekas nggak dibuang, simpan. Oh iya? Di kamarnya. Makananmu itu. Yuk deket sini teh. Ibu maju sedikit, apa boleh? Kamu yang membuat dia nggak mau buang pembalut. Gara-gara kamu makan darah haidnya. Walaupun kau sudah membasuhnya, tapi sari-sari itu ada. Walaupun pembalut sudah dicuci, tetap disimpan sama dia karena itu rupanya sari-sarinya dari. Sadar. Iya, kamu nggak sadar kan? Nah, kamu yang membuat dia mempengaruhi dia untuk menyimpan pembalut bekas itu, walaupun sudah dicuci, kan nggak boleh itu. Kan kau menyukai darah haid manusia. Buat apa? Makanan, minuman kami. Terus keuntungannya kalau konsumsi darah haid apa untuk kamu? Karena itulah ajaran kalian untuk membersihkan, membuangnya dengan baik. Iya, memang begitu. Dicuci, dibungkus. Aku mempengaruhinya agar ia tak membuangnya. Nggak bagus dong berarti kamu nih mempengaruhi yang nggak baik. Dan dapat mengundang bangsa lainnya untuk datang. Terus kamu sendiri gimana bisa datang ke tempat dia? Siapa yang ngirim kamu? Kamu boleh nanya loh, Teh. Tanya Teh. Kapan Kamu siapa yang nyuruh? kau akan menjadi perawan Tuhan. Sampai kapanpun kau akan itu jadi kan perawan tua. Itu kan target kamu, tapi kalau Allah berkehendak dia ketemu jodohnya, mau bilang Ibu apa mau kamu? tanya aja Bu. Kamu Ayo. udah siapa suruh? Ayo Bu, tanya Bu. Tanya. Siapa yang suruh? Yang suruh kamu laki-laki apa perempuan? Aing Jawa Barat. Aing Jawa Barat. Aku dari Jawa Barat ya. Kota apa? Aing Jawa Barat. Iya, kotanya kota apa Jawa Baratnya? S, Subang. Ibu kan dari Subang. Itu yang maaf, yang mantannya itu Subang juga. Pak sini Pak, boleh Pak pakai bangkunya Pak. Bangkunya Pak sini kalau nggak bisa duduk bawah. Ciri-cirinya bagaimana? Rambutnya lurus. Yang pendek. Rambutnya pendek, terus kulitnya sama seperti Agil. Kulitnya kayak gini kira-kira. Terus umurnya lebih tua atau lebih muda dari Teh Ayu? Ada huruf S. S. Ada huruf S ya Pak.
Masih ingat nggak nama cowok itu ada S-nya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Nama panjang. Namanya depan. Bukan di depan tapi di tengah atau di belakang? Belakangnya? Nggak ada. Tony Hussein Irawan. Oh iya itu. Iya. Oh itu ada S-nya. Kamu makan itu apa namanya darah haidnya dia? Yang membuat dia banyak makan tapi badannya kecil? Jika aku makan minumnya, makan, ia akan kuat. Tak memakan makanannya. Oh, ketika tetehnya di kamar 2 hari nggak makan nggak minum kuat, itu dia yang mempengaruhi. Tapi kejadiannya setelah nyimpen itu pembalut, bener nggak? Nah bener. Setiap kejadian habis nyimpen pembalut dia kuat. 2 hari nggak makan nggak minum dia nggak keluar kamar, nggak digedor nggak bakal keluar. Ya gitu ya? Karena aku sudah ada tenaga makanan dan minuman itu. Karena sudah makan Sudah tersedia. Tapi jika itu tak ada, maka aku makan melalui raga. Udah paham Bu ya? Jadi makhluk ini tuh yang di badan teteh yang membuat teteh makan banyak, tapi badannya nggak bisa gede. Karena makanannya yang makan dia. Tapi ketika 2 hari dia kuat makan, itu setelah si makhluk ini minum darah haidnya itu. Habis udah nggak berhenti kalau ngemil. Ngemil apa sukanya? Ya apa aja suka. Kalau nggak makan, kalau enggak gitu. Maaf, ini teteh kan giginya nggak ada. Itu kalau makan Ya biasa. Biasa, Cuman walaupun ya keras. agak lama gitu. Oh gitu. Kalau makanan banyak belum habis belum berhenti. Kalau lagi mau gitu. Kalau enggak gitu. Tapi waktu makan teteh sadar. Sadar. Kau akan terus menyusup. Kok akan terus menyusut, mengecil? Kasihan dong. Jadi nggak sesuai dengan usianya. Kasihan orang tuanya juga pasti kepikiran loh. Kamu kok tega sih? Kau akan menjadi nenek. Nggak akan. Katanya kok akan jadi nenek-nenek. Kan memang Bang Lima udah lihat di badan dia ada itu makhluk itu. Nanti kalau makhluk siluman neneknya dibuang, dia akan cantik. Iya. Kok sekejam itu sih kamu? Emang salahnya dia apa terhadap majikanmu? Ini lagi ngapain sih? Tidur ya? Diajak ngobrol, jangan tidur dulu. Ayo ngomong. Kok bunyinya gitu ya? Ini ngoroknya setan kayak gini. Kasih tahu apa salahnya dia. Tanya teh, apa teh? Apa salahku? Kenapa kamu tega sama aku? Kau pikirkan dengan dirimu sendiri. Berkilas baliklah kau. Pikir. Ketika kau merasakan keanehan dalam tubuhmu, telah terjadi suatu keputusan yang menyakitkan. Jadi teteh suruh introspeksi, pernah berbuat apa, mengambil keputusan yang
membuat orang lain tersakiti gitu. Ayo tanya lagi kalau mau memastikan. Setelah itu kau merasakan keanehan dalam tubuhmu. Iya, Bapak mengkhawatirkan ini berawal dari saat tidak jadi menikah. Apa benar masalah itu? Memangnya sudah dilamar? Oh belum kan? Cuma masih tanya gitu. Masih pacaran? Belum ada ikatan apa-apa, belum ada perjanjian apa-apa. Terjatuh kau. Terjatuh? Terjatuh di mana? Terjatuh, pernah jatuh? Bukan terjatuh, Yang dimaksud maksud ini? dia terjatuh tuh posisi dia saat ini, gitu. Keadaan dia. Bukan terjatuh. Bukan terjatuh secara fisik ya, tapi secara mental pasti jatuh. Kan dia takut sama orang, teteh ya. Gak mau gabung Berinteraksi. jadi mentalnya tuh Menyendiri. dijatuhin. Kamu jatuhkan mentalnya dia, Percaya diri. membuat tak percaya diri. Padahal kau terbiasa dengan keramaian. Iya dulunya, sekarang lebih suka menyendiri. Iya Bu ya? Iya. Lebih menyukai menyendiri dalam kamar. Oke. Maaf Bu, sebelum ini apa pernah diajak berobat ke tempat lain? Belum. Oh, apa tetehnya nggak mau atau memang belum ada? Aku sakit meriang, Kak Dokter udah. Nah, oh berarti yang pertama kali mencurigai ini ada sesuatu yang aneh itu kakaknya ya, Mbak Ida ya? Malah. Tapi awalnya dia nggak mau dibawa berobat kemari. Itu pengaruh kamu ya? Aku Tadi nambah tadi tuh. Oh nggak mau kesini? tak membuat Tapi malam sadar. Iya. sakit dalam tubuhnya. Aku tak memberikan sebuah rasa dalam tubuhnya yang seperti Jantung berdebar. Kamu tidak membuat jantungnya berdebar. Lalu tidak menyakiti tulang-tulangnya. aku memberikan rasa baik-baik saja Oh, dalam tubuhnya. jadi teteh merasa aku ini nggak sakit kok, aku baik-baik saja kok. Suka gitu. Iya kan? Tapi kami membuat ia semakin mengecil. Tuh, memang teteh nggak ada rasa sakit di badan, tapi dia membuat badannya makin mengecil. Kami menyerapnya, Mm. membuat semakin mengering. Duh, makin mengecil, makin mengering itu ulah dia. Nggak boleh, kamu nggak boleh, cukup kamu mengganggu dia. Sekarang kamu harus pergi dari badannya. Kalau emang ada salah, aku minta maaf. Ismi nulis sesuatu. Dek. Dek. Udah, kamu tobat aja ya, mau? Tobat, kamu masuk Islam, jangan ganggu lagi, jangan nyanyi orang lagi. Mau? Mau, kamu tobat aja mau? Mau? Kamu tobat aja mau? Mau nggak? Kamu tobat aja mau nggak? Apa sih kamu nih apa? Sementara Ismi menuliskan sesuatu di apa lantai. Oke, kita sudah mendekati Agil. Kita akan lanjut komunikasi dengan makhluk itu Bu Ismi. Ayo Bu, sini Bu. Geser kemari. Bawa bambunya, maaf. Iya bawa. Jadi eta teh aya dina bangunan teh nu aya hurufna ieu. D. Ada bangunan huruf D. Sebentar, B bambunya.
Bu, jangan dipaksain, duduk di bawah, Bu. Nah, sini. Nah, ini. Jadi gimana? Ada di sebuah tempat. Tempat itu ada hurufnya. Usahanya ada huruf D-nya. Guru kan dia kan bekerja. Banyak teman-teman perempuan. Kamu ingat tidak? Rambut. Ayah helayan iya tak? Nemu helaian rambut, pernah nggak di tempat kerjamu nemu helaian rambut? Enggak, balik saya kan emang uwi kan. Oh iya, astagfirullahaladzim. Pakai. Di situ tempatnya karena aku tidak boleh bilang sebenarnya. Bilang dong biar kita nggak ada fitnah. Takut nanti aku di apa-apain. Nanti dibantu Panglima nggak akan ada yang ngapa-ngapain kamu? Dulu dia cantik. Sekarang juga cantik. Tapi tidak kecil. Ya. Kenapa kok dia sekarang begini? Karena sebelumnya ada kulitnya becak-becak. Oh iya, katanya teh ya. Becak. Pecah ini lagi. Ayah berpecah Semuanya di badannya. Satu badan? Ini teh pernah dimimpikan. Mimpikan ini. Apa? Pernah mimpi. Iya. Apa benar, Pak? Coba diingat-ingat. Ingat mungkin. Kayak mana mimpinya biar Bapak ingat-ingat lagi? Ada yang ikut kejar-kejar ini. Aku saya taunya dia diikut sama makhluk itu untuk ikut dia. Makanya dia awalnya panas. Iya, benar ya? Iya. Panas, sakit kepalanya. Terus badannya sakit semua. Terus langsung gatal-gatal. Gitu ya? Dari situ badannya semakin lemas. Marah-marah. Tidak boleh ada yang ngomong sama dia. Kalau ngomong tersinggung? Ya. Oh gitu? Marah. Jadi, dan kalau malam maunya hidup. Kalau pagi maunya tidur. Kalau malam susah tidur, malah ngantuknya pagi. Pagi ngantuk, itu dia ikut dia dari tempat itu. Tapi kamu karena ada seseorang juga jahat sama kamu. Oke, berarti makhluk yang nggak baik di badan dia dua arah ya? Ya. Jadi dia bukan jahat dari dia, tapi ada rasa dendam. Kecewa. Kenapa kamu tidak beranikan diri? Kamu kenapa menuruti apa kata orang tuamu? Padahal kamu juga suka. Dan sampai sekarang kamu masih ingat dia. Iya teh. Cowok itu yang pernah mau nikah nggak jadi? Iya, masih. Iya. I. N dan I itu. Namanya mengandung N dan I. Siapa namanya? Jadi ada N dan I kan? Iya benar udah. Iya. Jadi apakah si orang itu sekarang sudah menikah atau masih sendiri? Tidak. Sudah nikah? Bersama orang lain. Sudah bersama orang lain. Tapi dia masih marah. Masih dendam. Tapi karena kamu diikuti dari tempat D itu, jadi kamu sekarang berbeda. Karena perilaku kamu tidak seperti dulu. Dulu kamu senang kebersihan, sekarang tidak.
Gara-gara ada makhluk yang ngikutin dia. Atau ayeuna mah teu daekeun terang, teu daek bersih-bersih. Apa artinya, Bu? Ayeuna mah lain. Teu sarua jeung bareto. Iya betul. Apa, Bu? Artinya? Oh, sekarang malas. Kita dulu rajin. Dulu rajin, suka kebersihan ya. Bola teh babantu bunga. Hayangna teh cici we di kamar sorangan. Suka menyendiri di kamar. Gara-gara ada makhluk yang ikutin dia ya. Atuh pan hayangna teh sorangan we. Supami eta teh supaya bisa teh ditemani terus sama makhluk itu. Makhluknya seperti apa wujudnya? Hari eta di ditu teh aya sumur. Di mana ada sumur? Di mana? Di rumahnya ibu atau? Oh, di rumahnya. Di rumahnya ibu. Di rumah bapak. Tapi udah ditutup sumurnya. Abdi mah teh jahat, abdi bejakeun ieu. Ini yang makhluk yang menunggu sumur itu. Tapi dia nggak jahat, dia baik. Abdi teh dicai. Ini basah ibu. Iya. Nyampekeun ieu ari ayu teh tian misi teh aya nu ngiring dina do eta. Iya dari ya. Jeung lalaki teh ya. Tapi laki-laki itu apakah sengaja datang ke orang pintar untuk mengirim sihir waktu itu? Atuh awalna oge hayang ieu teh hayang ka Ayu supaya dia tuh melawan Ayu, menjuangkan hubungan, jangan mengikuti apa kata orang tua. Hayangna kitu kunaon atuh tadi ngarasakeun atuh ieu mah pan lain dibilang sakit mah tidak. Apa yang dibilang sakit? Iya, badannya nggak ada rasa sakit. Tapi makin mengecil kan aneh loh. Badannya teh CF ini. Kok bisanya makhluk itu mengecilkan tulang-tulangnya? Atuh, gimana caranya? Karena kan dibuat dia batin. Dia itu sebenarnya tidak ikhlas juga untuk pisah dengan si N itu. Terus? Jadi dia batin, akhirnya badannya itu yang makan bukan dia, yang makan itu yang lain. Makanya itu tidak mau makan, maunya teh nyemil. Nyemilnya nggak bisa habis ya Bu, terus ya. Lupa sebentar. Satu rantang. Dimakan sendiri. Api masuk kan teh jahat. Api teh bisaeun atuh musirna. Kalau yang ini yang baik Pak, makhluknya. Api teh bisa musir. Api mah ngabedakeun wae atuh. Dia ngasih tahu aja gitu penyebabnya apa. Itu apa? Yang mie iya teh dibersihkeun nu eta nu hayang sok jorok-jorok wae. Eta teh di dina DTA. Iya. Di DMA. Makhluknya yang dari D itu seperti apa wujudnya? Atuh ageng. Oh, macam genderuwo. Mandakna teh. Dan suka makanin itu darah. Oh. Makanya dia tidak boleh kemana-mana, harus cicing we di kamar aja gitu. Yang buat dia marah-marah itu makhluk yang mana? Ya, tidak boleh ada yang ngaru-ngaru. Ngaru-ngaru itu apa? Mendekati. Tidak boleh ada yang mengasih tahu jangan begini atuh. Ayo harus begini gini, tidak boleh marah. Tersinggung. Katanya memang saya apa? Saya nggak kenapa-napa. Pasti dibilang begitu. Iya Bu ya. Iya. Ari, untung teh kamu teh tidak dibuat gila. Yo alah, berarti targetnya dia itu biar dia nggak ketemu jodoh tapi yang di eta membahayakan jadinya karena kan mengikuti dia. Yang dari itu. Aku udah mau beri saja, mau bilang itu saja. Jadi jangan salahkan saya. Nanti ada yang dari D itu yang mengganggu dia sama yang dari CNI itu. Udah ya.
Namanya siapa? Belum kenalan kita. Siapa? Saya teh perempuan. Nyai ya, Nyai siapa? S. Panjangnya siapa? Atuh dicai teh. Iya, ini yang jagain Mbak, yang jagain sumur di rumah. Nyai siapa? S siapa terusnya? Sri. Lain. Siti. Apa? Tidak kan? Udah dibilang aja. Darsi. Oh, ini Darsi. Ada SN. Dia udah jaga di di sumur itu lama ya, sejak rumah itu Bapak. Dulu kan digunakan juga buat mereka. Oh, sumurnya sekarang kok ditutup kenapa Pak? Ya kan sekarang udah ada yang pakai. Oh, sudah dipakai dapur. Tutup. Tapi Nyi Darsi tetap di situ. Satu di dalam tanah. Ini basah nih, jagain sumur. Berarti pesannya untuk apa? Teteh apa nih? Sekarang ya, pikirannya terbuka, jangan tertutup. Didandani yang harus didandani, ulah cicing wae, ulah pasrah. Selama teh hidup berarti kita harus berjuang. Kalau bukan kita yang memperjuangkan diri sendiri, kita tidak akan bisa sampai kepada tujuan. Jadi kamu sendiri yang harus memperjuangkan. Nah, orang tua teh ngadoakeun yang berjuang teh kamu. Begitu. Jadi kamu sendiri teh yang harus berjuang apa? Lain gitu apa? Disuruh mandi pagi-pagi nggak mau. Nah, tadi embungan. Disuruh sholat ngaji nggak mau. Sekarang mah nggak mau. Dulu mah sholat tidak pernah ditinggal. Sekarang kalau disuruh sholat nggak mau, suruh mandi juga nggak mau. Sok atuh sekarang mah laksanakan kewajibannya ulah ditinggalkan. Atuh Neng. Kalau ada bisikan jangan diikutin teh. Mau sembuh enggak? Mau berumah tangga tidak? Mau. Atuh berarti sekarang harus memperjuangkan diri sendiri. Ya ibadah ulah ditinggalkan. Kebersihan teh sebagian daripada iman. Betul itu. Jadi teh jaga keimanan, jaga kebersihan. Gitu nya. Terus Nyi Darsi pesannya untuk kakaknya yang di Taiwan apa? Mbak Atuh Ida? nuhun atuh dia mah make batinnya dengan kasih sayangnya karena kan dilihat ini teh bukan sakit yang tidak wajar. Ini bukan sakit yang wajar karena ya? secara memang tidak wajar atau kunaon eta teh. Adikku kok makin kecil tidak gitu? mau mandi, tidak mau sholat, atau eta pembalut teh disimpen kene. Jangan naon gitu maksudnya. Atuh udah sekarang mah udah tahu udah dibeli nyaho. Atuh saha nu nyaho? Atuh ieu raganu hayang tumpakeun teh tengertieun eta gedung aya huruf D. Gedung iya Ismi nggak tahu, mana tahu dia huruf D. Gawe di ditu teh nyaho. Nggak tahu Ismi. Saha nu? Yang Nyi Darsi yang ngasih tahu. Atuh mantap mah ayeuna geusnya. Urang teh hayang balik deui ka cai ari di dieu teh aya cai Itu. Ingat hidup itu teh harus memperjuangkan diri sendiri. Sebelum memperjuangkan orang lain harus memperjuangkan diri sendiri dulu. Gitu, itu teh pesannya teh. Apalagi yang mau ditanyain Ibu? Apa? Mau nanya apa lagi? Udah, teteh apa lagi? Udah tahu ya akar permasalahannya. Jangan merasa bersalah. Iya Ibu, jangan Bu. Ibu mah hanya menjaga anak supaya iya, betul. mendapatkan yang terbaik. Aku setuju itu. Udah gitu aja ya. Berarti pesannya untuk Ibu apa? Berarti teh harus sabar, harus juga menuntun, hayu gerak. Itu biarin dia, kalaupun dia marah juga nggak apa-apa. Yang penting kita ngingetin untuk kebaikan anak. Karena baik buruk anak tanggung jawab teh orang tua. Iya. Mengingatkan ibadah teh pahala. Betul. Neng Ayu teh harus segera sadar ya. Jangan malas lagi ibadahna. Siapa yang dimintain tolong ya ka Allah atuh. Saha-saha teu bisa nolong.
Iya. Bersyukur atas makanan yang kita makan, biar kita jadi berkah. Iya, betul itu. Terus menghindari sesuatu yang najis, sesuatu yang kotor, agar kita terhindar dari setan-setan yang berdiam diri di tempat yang kotor, tempat yang najis. Itu tempat mereka. Gitunya anggas yang balik iya teh. Pesan untuk Bapak dulu. Apa pesannya untuk Bapak? Itulah kehidupan, ayu ayan ketampo ayan ketampo. Jadi teh kembali kepada keimanan kita, pemikiran kita itu harus luas. Menyadari dan sadari, udah itu pesan saya. Ya sudah tuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu Akbar. Ala alihi washabbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ansuri ajma'in syai'un lillahi lahumul al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Wa fi janihim waqran wa ijazakat rabbaka fil qur'ani wahdahu walau ala adbarihim nufura. Bismillahirrahmanirrahim. Toha tosin tosin mim kafayain swati wa a'udzu bika min an azlima au zulama. Allahumma inni a'udzubika min jahdil bala'i wa darakis syaqai wa su'il qada'i wa samatatil a'dai. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Aduwwum mubin wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam alaikum ya bani adam la ta'budu syaitan innakum abatan. Allah. Subhanallah alhamdulillah. Subhanallah alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah bi'izni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in ilmihi illa billah. Allah. Subhanallah alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wala haula wala quwwata illa billah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fangkadabu bi ni'matin min Allah. Allah iman. Laisa kamitslihi syai'un. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Baca bismillah, baca sholawat, minum, habisin ya. Habisin. Allahu Akbar. Ya, Teh Ayu sudah diterapi, kini akan lanjut dengan mandi air doa. Ini sudah didoakan oleh Panglima Langit untuk membersihkan dan memagari badannya Teh Ayu dari makhluk yang jahat. Oke, yuk Teh. Ya, alhamdulillah Teh Ayu sudah diterapi, sudah mandi air doa, sudah diberikan resep obat herbal dan juga doa untuk perisai diri yang harus diamalkan setelah setiap setelah sholat. Tapi kalau yang bagus itu di tengah malam itu ratusan kali, sebanyak-banyaknya ya. Gimana cerita pengalaman hari ini, Teh Ayu? Lumayan, tadi sedikit sakit. Udah Oh, waktu di terapi tadi sakit tak? Lumayan. Oh,
Tapi pas mandi air doa gimana rasanya? Enak. Segar. Setelah mandi enak, tapi pas mandi tadi bolak-balik pengen bangun gitu dari gentong. Apa rasanya? Apa dingin? Apa sesak napas? Apa? Enggak, coba kan ini. Ngap ya? Sekarang gimana rasanya? Enggak enak. Perubahannya dari pertama datang dengan sekarang? Enggak enak segar. Hawanya lebih tenang ya. Tadi kan pengen marah-marah katanya pas mau kesini, ya Bu ya. Terus tadi hasil mediumisasi tadi apakah sudah sesuai dengan yang dirasakan, yang dialami gitu? Perjalanannya kan kita nggak pernah tahu kalau Teh pernah kerja di WIC yang namanya ada huruf D-nya. Ternyata terungkap di sini. Sesuai ya? Iya. Yang dirasakan dengan yang dikonfirmasi oleh mediumisasi. Iya. Terus apa kesan-kesannya setelah berobat ke mata langit? Alhamdulillah enakan, segar. Ya, lebih tenang. Harapannya apa? Ya sehat, jauh lebih baik lah. Amin. Amin, amin. Kalau Ibu apa Bu? Kesan-kesannya Bu? Kesan-kesan dan Gimana? harapan. Kesan-kesan dan harapannya apa setelah membawa anaknya kemari? Ibu banyak terima kasih. Udah sampai ke sini ngobatin Ayu, pengen sembuh, pengen kayak dulu lah, gitu. Sehat. Ya setidaknya normal lah ya, karena ya. ya sebelum ini katanya berat badannya berapa? 45 ya? Iya, sekarang 30. Cuma 30? Iya. Dengan tinggi 135. Iya, pengen sembuh seperti sehari-hari. 15 kilo turunnya. Semoga kembali normal setelah ini dan juga terbuka lagi jodoh dan rezekinya ya Bu ya. Yang penting dari Teteh harus semangat. Tadi kayak pesan Panglima tadi loh. Ya. Semangat Teteh. Kalau Bapak apa Pak kesan-kesannya Pak? Ya Nggak apa-apa, saya alhamdulillah pegang. setelah berobat di sini mudah-mudahan syariatnya berobat di sini hakikat Allah ngapunten selamanya supaya yang mengganggu dirinya dari rohani dari jasmani mudah-mudahan pada keluar lah gitu. Alhamdulillah yang distabilkan dan mudah-mudahan ke depannya bisa menanyakan emak ibadah yang terbaik lah buat Amin. Amin gitu. Nah kalau Teh Ayu apa yang mau disampaikan sama kakaknya yang di Taiwan? Teh Buat Ida. kakak, terima kasih udah bawa ke sini. Ya pokoknya banyak terima kasih. Bukan jalan dari kakak. Semoga jadi berkah juga untuk Mbak Ida ya yang udah ngirim adiknya kemari buat Teteh dan buat keluarga semuanya ya. Nah sekarang pertanyaan terakhir, bagaimana pelayanan di sini? Apa sudah cukup memuaskan Ibu? Alhamdulillah memuaskan. Terima kasih. Ya sama-sama. Baik Bang Lima, disampaikan kesimpulan dan hikmah dari kisah Mbak Ayu ini dan juga pesannya apa untuk Mbak Ayu? Ya, pesan dari saya yang penting semangatnya ditingkatkan lagi. Jangan pernah menyerah, lakukan sesuatu dengan niat terlebih dahulu. Rubah pola kehidupan, mungkin selama ini suka mengurung diri, jangan mengurung diri lagi. Minder katanya. Habis itu bergaul, itu penting sekali, bersilaturahmi ya, karena dari silaturahmi itu semua pintu bakal terbuka, jodoh, rezeki. Tapi kalau kita mengurung diri saja di rumah, nanti bagaimana orang mau kenal kita, bagaimana orang mau tahu kita. Ya. Minimal main medsos, misalnya media sosial. Iya betul. Habis itu bergaul, ikut kegiatan-kegiatan yang positif. Artinya kan seperti itu. Jadi dengan itu nanti ya karena aktivitas kita sudah ada ya, dengan itu kita bisa sehat. Kita berat badan kita bisa stabil lagi. Kan begitu. Bentar Bang Lima, Tapi, Ibu apa yang membuat Ibu sedih? Gak apa-apa Ibu sampaikan mumpung masih di sini Bu. Apa Ibu masih ada ini penyesalan? Tadi pesan Panglima ini bukan salah siapa-siapa Ibu. Ini semua sudah jalan Allah Ibu. Jangan lagi menyalahkan diri sendiri ya Bu ya. Mungkin Panglima harus ada sesuatu yang disampaikan untuk Ibu. Kalau nggak mengenal di sini kan gitu. Ya, jadi intinya sekarang ini kita sudah cari jalan solusi. Yang terbaiknya adalah yang saya sampaikan tadi, Tetehnya semangat kembali bergaul, makan makanan yang sehat, ya kan. Habis itu ibadahnya ditingkatkan. Nah, insya Allah pasti saya yakin
nanti bisa normal kembali, sembuh kembali. Gitu. Tapi kalau teteh memperkecil ruang, artinya itu mengurung diri, nggak memberi orang untuk masuk bersilaturahmi, ya itu sama dengan kita menutup semua hal, menutup jodoh, menutup rezeki. Jadi bukan orang lain akhirnya yang menutup jodoh kita, rezeki kita sendiri. Kenapa? Karena kita mengurung diri. Kadang-kadang orang tua juga sampai mau manggil makan aja susah, pintunya dikunci, sampai pernah Bapak bilang didobrak ya Pak? 2 kali katanya. Pernah 2 kali kejadian sampai didobrak pintu karena takut orang tuanya anaknya kenapa-kenapa di dalam, nggak bisa diketahui di dalam. Nah itu jangan sampai terulang lagi hal-hal begitu, dan jangan pernah mengurung diri lagi di dalam kamar. Itu harus kita sendiri yang merubahnya, karena Allah tidak merubah nasib suatu kaum jika kaum itu tidak merubahnya. Jadi memang Allah suruh kita sendiri nih berniat dulu nih untuk merubah diri kita. Betul. Yang lain sudah mendoakan, ibu mendoakan, bapak mendoakan, saya mendoakan, Mbak Rana mendoakan, semua tim yang ada di sini mendoakan. Nah, jadi kembali lagi ke tetehnya. Yang punya badan, betul. Sayangilah dirimu sebelum kau menyayangi orang lain. Cintailah dirimu sebelum kau mencintai orang. Cintailah dirimu dan Tuhanmu, maka kau akan tahu siapa dirimu, kan gitu. Jadi pesan saya itu saja sih. Gitu ya Bu ya. Bu jangan sedih-sedih lagi ya, semangat ya Bu. Kesian. Ya baik, semua yang kami sajikan di sini adalah kisah nyata tanpa rekayasa. Semoga tayangan ini bermanfaat dan saya mengucapkan terima kasih atas semua dukungan dan doa dari Sobat Mata Langit dan netizen yang sudah subscribe, like, komen yang positif dan share. Jangan lupa untuk terus share channel ini ke teman, sahabat dan keluarga agar kita selalu bisa berbagi kebaikan. Karena saya Ratna Listi, saya Panglima Langit. Kami akan terus melacak dan menelisik jejak mistik serta mengungkap yang tak terungkap lewat Mata Langit. Assalamualaikum. Sama Ibu, sama jalan, hati-hati di jalan. Salam. Semoga lancar, selamat. Boleh bawa airnya, boleh air minum. Lagi jalan. Mami kemarin kayak gimana, Ma? Obatnya udah? Udah. Cucu. Oh, cucu. Iya. Oh, anak masa. Oh. Dadah, hati-hati.